Hai, halo, selamat sore. Assalamualaikum, Sepi Muda. Sudah masuk hari Kamis lagi gitu ya. Hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Nah, kalau sudah masuk hari Kamis, biasanya udah persiapan nih untuk ketemu yang namanya gebetan di Malming alias malam mingguan. Nah, biasanya kalau sudah siap tempur gitu ya, pas malam minggu kamu sudah cari-cari gitu kan, tempat yang asik buat ngobrol sambil santai gitu kan, untuk saling berkomunikasi dua arah. Bahasanya konvensional banget gitu ya, berkomunikasi, siapa tahu satu frekuensi nih, alias cocok, alias it's match kita. Tapi pas komunikasi lancar, tiba datang tuh pelayan gitu kan, ngasih yang namanya bill. Si doi alias sang gebetan langsung nyeletuk, bisa gak sih kita split bill? Nah itu dia Sepi Muda ya. Kira-kira kalau doi sudah ngomong bisa gak sih kita split bill, dia bakal masuk zona green flag atau red flag? Kita langsung sapa aja. Halo Kak Daniar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu dia keresahan masyarakat yang ada di seluruh dunia, Kak Daniar Dara ya. Tapi kita bakal sapa dulu. Sehat luar biasa Kak Daniar Dara? Alhamdulillah, udah lama banget kita gak ketemu ya nih. Iya, ya ampun, kamu sih kerja terus di Selandia Baru. Amin ya, dapat job di sana ya. Amin ya. Oke, Kak Daniar Dara, ini yang bikin meresahkan kaum gitu ya, ketika lagi pendekatan atau mungkin pengen kasih istilahnya impression yang terbaik gitu ya buat sang gebetan. Ada itu yang namanya ya ujuk-ujuk penyakit split bill. Nggak tahu nih datangnya dari mana, tiba-tiba muncul aja gitu kepemurkaan gitu kayak Kak Daniar Dara ya. Tapi mungkin kita bisa dikasih pengertian dulu ya tentang yang namanya split bill. Silahkan. Jadi kalau split bill itu sebenarnya ya seperti maknanya dalam bahasa Indonesia sih, seperti istilah finansial lah ya ini guys. Jadi istilah-istilah di perbankan gitu lah, istilah keuangan, bahwa sebenarnya ya ketika keluar itu bill gitu ya, akhirnya kita split atau kita bagi lah di antara dua orang atau lebih. Jadi sebenarnya maknanya sederhana itu sih. Cuman ini jadi berbumbu atau jadi sensitif tuh ya karena biasanya mengandung dua orang yang sedang mencari impresi satu sama lain gitu kan. Jadinya akhirnya ini jadi terlihat ada sesuatu hal. Padahal sebenarnya split bill ya emang istilah yang udah biasa terjadi dan memang ada istilahnya dalam ranah keuangan atau finansial gitu. Oke, jadi ini secara harfiah gitu ya, kita bagi-bagi bon nih, alias nggak ada salah satu pihak yang menanggung segala macam bill ini gitu ya Kak Daniar Dara ya. Betul. Oke, kita kalau mau tarik ulur ke belakang sih. Kita mau tahu nih, ketika zamannya Kak Daniar Dara gitu kan, masih zaman-zaman PDKT, nah boleh di-spill juga ke kita gitu kan, termasuk cewek yang split bill, atau mungkin ya udahlah tugasnya cowok, tanggung jawabnya cowok yang bayarin ketika PDKT, atau mungkin pas dalam jadi pasangan gitu. Silahkan. Jujur ketika Nisa kemarin ngasih tema ini, aku tuh juga langsung flashback ke masa dimana waktu aku masih PDKT gitu ya. Kayak emang kenapa sih ini menjadi satu permasalahan, bukan permasalahan sih, satu isu yang mungkin lagi sering dibahas banget gitu ya sama khalayak ramai atau netizen gitu. Sedangkan kayaknya dulu tuh ya biasa aja sih sebenarnya gitu ya. Kalau dulu sih saya ingat tuh ya justru ketika kita bagi, jadi misalkan hari ini kita makan, giliran doi yang bayar gitu ya, besok kita nonton, giliran aku yang bayar, kayak gitu-gitu sih, ya nggak sih Miss? Yes. Jadi benar-benar nggak semua itu diserahkan sama cowok, itu aku ya, maksudnya itu juga bukan versi yang terbaik dan versi yang benar, tapi kalau dulu kesepakatan kami adalah begitu sih. Mungkin kalau Nisa gimana, boleh di-spill pengalamannya? Oke, kita saling ini ya, curhat colongan semua di udara ya. Kalau aku juga sama kayak Kak Daniar Dara, aku juga termasuk sekte yang split bill is okay banget. Karena maksudku gini, ketika kita PDKT atau mungkin dalam satu hubungan gitu ya, kan happy-happynya berdua gitu kan, dalam artian kita seneng-senengnya berdua nih. Kenapa enggak sih kalau kita istilahnya saling kalau ini saya pada ini gini, saling pengertian aja sih. Karena kan dalam artian dalam fase-fase kita jalan berdua, kita sudah senang-senang bareng ya. Aku juga nggak keberatan kalau misal dia bayarin tiket, aku bayarin popcorn kayak gitu sih. Sesimpel itu aja. Toh juga sekarang ini kita sudah nggak zamannya lagi ya menyerahkan semua tanggung jawab, yang patut membahagiakan adalah laki-laki, nggak juga sih. Kalau aku sih santai aja, boleh gitu. Tapi aku inget deh, aku inget Dennis, dulu
dulu waktu ada di masa waktu itu pasanganku udah kerja duluan. Oh, oke. Nah, aku ingat dari masa itu. Jadi kayak waktu itu pasanganku udah mulai kerja duluan, kan kita kayak fresh grad nih gitu kan. Dia udah mulai kerja duluan, terus akhirnya waktu itu aku belum. Nah, waktu itu tuh memang ada di momen dimana akhirnya dia yang bayarin. Tapi nggak yang terus 100% ya, tapi kayak misalkan kalau ini mahal ya udah dia yang bayarin gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ini agak minumannya gitu ya, kayak dia makanannya, aku minumannya lah. Gitu deh kayaknya waktu itu. Jadi melihat tergantung situasi finansial. Iya benar. Betul. Pada intinya kita nggak usah kaku-kakuan gitu ya Kak Daniar Dara ya. Betul. Casual aja nih. Karena tadi once again ketika kamu keluar atau mungkin ketika lagi jalan bareng atau mungkin makan bareng, toh juga yang kenyang kan berdua nih, yang seneng kan berdua nih gitu ya kan. Jadi boleh juga sih kalau misal mau ada split bill di antara kalian gitu ya. Oke. Nah Kak Daniar Dara, kenapa sih isu ini sangat-sangat sensitif? Bahkan ada juga yang mengatakan kalau split bill ini juga ngaruh ke istilahnya gender nih. Cowok dong, misalnya gitu, karena ada tim cowok sama tim cewek gitu kan. Cowok dong harus menanggung semuanya yang biasanya gitu ya, yang banyak tuntutannya gitu. Nah, kenapa sih sampai seserius ini gitu? Sampai ada gender dibawa-bawa gitu, Kak? Ya, ini sebenarnya stereotip ya. Jadi kalau dalam pemikiran secara kognitif tuh emang kita tuh sering kali punya yang namanya stereotip terhadap satu gender tertentu. Jadi misalkan kita tuh ngerasa kalau cowok tuh harusnya yang memimpin gitu ya, cowok itu yang harusnya menguasai, mengkondisikan gitu ya, yang benar-benar yang mengambil tanggung jawab gitu atas apa yang sedang terjadi sekarang gitu kan. Itu stereotip yang memang kita berikan kepada jenis kelamin laki-laki gitu, sehingga mungkin ada orang yang ketika mengamini stereotip itu akhirnya merasa bahwa memang itu adalah suatu kewajibannya si laki-laki untuk melakukan hal tersebut. Tapi ya lagi-lagi mungkin ini tidak semua dianut oleh semua wanita gitu ya, atau semua kalangan masyarakat gitu. Tapi mungkin aja ada orang yang memang ngerasa ya nggak harus sih, santai aja. Jadi maksudnya kita tidak melihat satu gambaran personal orang itu hanya dengan melihat dia mau split bill atau enggak gitu. Tapi karena memang ada stereotip yang dilatar belakangi sama budaya kita juga gitu ya, patriarki misalnya. Jadi akhirnya kita tuh gampang banget untuk melihat bahwa semua ini adalah tanggung jawabnya laki-laki yang lebih berperan dan segala macam. Oke, jadi kalau misal nih udah kamu sudah pernah punya pengalaman gitu ya, ternyata gebetan kamu adalah tim split bill kayak Nisa, is okay aja gitu ya. Itu tidak menggambarkan karakteristik seseorang gitu ya. Itu cuman istilahnya kayak apa ya, kayak casual aja gitu ya. Kalau split bill ya monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa juga. Yang penting tidak memberatkan satu sama lain. Oke. Nah Kak Daniar Dara, beda nggak sih antara split bill dengan open bill? Terang-terangan di awal gitu, misal di pasangan gitu ya, ngajak jalan. Entar kalau semisal kita misalnya wisata gitu ya kan, ke pantai nih, aku bensinnya, kamu makanannya ya. Boleh nggak sih kita terang-terangan di awal gitu? Etikanya nih, karena kan kita baru ketemu gitu kan, baru jalan bareng sekali dua kali. Takutnya pasangan shocking soda juga kalau kita terang-terangan nih. Etis nggak sih Mbak? Ya, karena sebenarnya kalau ini mungkin kita konteksnya adalah di pasangan-pasangan yang belum pacaran ya, berarti memang kayak masih PDKT gitu ya, berarti maksudnya mereka belum cukup mengenal dekat gitu kan, sehingga kayaknya obrolannya kayak masih agak-agak awkward dan canggung gitu ketika ngomongin soal finansial. Tapi tenanglah adik-adik, ketika nanti udah maksudnya udah pacaran atau misalkan udah kenalan agak lama, itu tidak menjadi hal yang sangat canggung kok. Yang akhirnya mungkin agak mengarah etis atau nggak etis untuk dijawab. Mungkin kalau kita mau ngomongin soal etis nggak etis tuh akan lebih sulit ketika misalkan kita ngomongin soal gaji misalkan. Kayak hari ini kamu dapat duit berapa dari orang tua kamu misalkan. Itu mungkin akan jatuhnya lebih nggak etis ketika dibandingkan dengan open bill gitu sebenarnya. Karena kan open bill nih kalau misalkan kita mau melihat konteksnya ya, sebenarnya kan dia pengen being transparan kan. Nanti kita kesepakatan dulu nih di awal gitu. Nanti boleh nggak kalau misalkan aku yang bayar pantainya, kamu yang bayar air kelapanya gitu kan, misalkan kayak gitu. Betul. Oke. Nah kayak gitu. Mungkin kalau ini tuh, kalau aku landasannya melihat dari konteks sosial nih, kadang kan siapa yang ngajak dia yang bayar nggak sih? Kayak nggak harus ke gebetan gitu. Misalkan kalau misalkan kita lagi mau ketemuan sama teman gitu ya, misalkan aku lagi ngajak Nis makan mie ayam depan yuk gitu. Terus misalkan kayak secara
norma gitu, kayak secara budaya tuh kayaknya memang aku yang harus bayarin deh karena emang aku yang ngajakin gitu. Nah mungkin di mata para netizen yang agak sensitif dengan isu split bill ini, mereka merasa lo yang ngajak, kenapa gue yang disuruh bayar gitu. Jadi kayaknya bukan hukum, tapi aturan yang tidak tertulis lah gitu, yang akhirnya merasa bahwa tanggung jawabnya ini ada di yang ngajakin gitu. Oke, udah lega ya adik-adik Utara Cinta gitu ya, yang lagi asik istilahnya pas honeymoon phase gitu ya, pas PDKT is oke aja. Karena sekarang menurut aku ya, wanita juga sudah banyak yang bekerja, sudah punya title Miss Independent gitu kan, mandiri, wanita karir. Masa iya dikasih split bill langsung jantungan ya kan? Bisa dong, dalam artian kita tadi dalam artian happy-happynya kan berdua nih Spia Muda ya. Oke, kita bakal masuk ke satu lagu dulu ya Kak Daniera Dara ya. Habis itu kita langsung kupas lagi soal split bill biar kalian gak overthinking magebetan Spia Muda ya. Oke, Kak Daniera Dara, ketika fase-fase PDKT kan masih fase-fase honeymoon ya. Oke lah, aku istilahnya tanggung separuh biaya ketika kita lagi dating gitu. Tapi ketika sudah masuk ke jenjang serius, nah ini kan berarti one step ahead gitu ya Kak Daniera Dara ya. Kita perlu gak sih untuk istilahnya transparan soal keuangan kita gitu terhadap pasangan biar clear nih, alias open bill segala-galanya gitu? Harus dan wajib, dan itu sebenarnya masuk di pranikah ya sebenarnya. Jadi ada yang namanya istilahnya financially naked, jadi telanjang secara finansial, untuk benar-benar sebelum nikah tuh kita tahu pasangan kita punya aset berapa, punya hutang berapa gitu ya, dan mungkin tanggungannya apa aja, sehingga nanti ketika kita menikah, ketika kita akan punya pengeluaran dan budget yang baru gitu ya, ketika kita udah menjadi satu keluarga, berarti nanti pengelolaannya seperti apa, penghasilan masing-masing juga harus tahu, dan harus di breakdown secara detail gitu. Karena misalkan kecil-kecil ini tuh justru menjadi trigger yang mungkin akan menjadi besar gitu ketika tidak dibiarkan atau tidak disepakati bersama. Kayak misalkan makanan sehari-hari gitu ya, uang belanja sehari-hari, uang sekolah anak misalkan, uang kesehatan misalkan kalau belum ada asuransi dan segala macam, itu kan pasti perlu dibahas dan detail gitu. Belum nanti kita harus bikin emergency fund atau tabungan darurat. Itu semuanya harus dibahas dan disepakati bersama, tidak harus ada yang ditutup-tutupin. Masalah siapa yang nge-manage sebenarnya bebas, tergantung kesepakatan berdua siapa yang lebih ahli lah ya. Tapi istilahnya harus disepakati bersama. Kenapa penting? Karena tahu nggak sih Nis, finansial itu jadi isu kedua penyebab perceraian. Jadi itu fun fact, nggak fun fact sih, bad fact ya sebenarnya. Jadi sebenarnya benar-benar ini bukan masalah banyak dan kecilnya ya, banyak dan kecil uangnya ya, tapi bagaimana mengelolanya kan sebenarnya gitu kan. Jadi ketika kita punya kemampuan manajemen keuangan yang baik dengan pasangan, semua transparan, semua terbuka, lebih enak dan lebih nyaman, akhirnya juga secara hubungan dalam rumah tangga juga jauh lebih asik. Tuh kan, berarti ada poin plusnya nih kalau kamu sama pasangan ternyata sama-sama tim split bill gitu ya. Jadi kita bisa untuk mengatur nih kondisi keuangan kita. Dalam artian happy-happy tuh boleh, dalam artian mau istilahnya mau dating segala macamnya boleh banget. Asalkan jangan sampai kena pinjol demi bucin, demi pasangan kena pinjol kayak atau gimana tuh? Judol sekarang yang lagi agak ini ya. Agak takut judi online. Jadi sebenarnya adik-adik, iya kakak-kakak. Muncul lagi lah petuahnya nih kan. Jadi sebenarnya begini adik-adik, ketika misalkan nih pasangan atau gebetan kita lagi transparan atau lagi jujur soal keuangannya, bahwa lagi misalnya, aduh hari ini aku lagi nggak punya uang nih, kita jangan makan di mall ya, makan mie ayam depan aja gitu. Nah itu tuh bersyukurlah adik-adik, karena berarti dia itu tidak memaksakan diri, satu, terus kemudian dia berusaha transparan dengan keadaannya, dan dua, berarti dia nggak malu dong. Betul kan? Nah, karena itu menjadi modal yang sangat penting untuk menikah nanti, adik-adik. Betul sekali. Aku sepakat banget ya. Karena bagi Nisa ketika sudah bersama dengan pasangan itu bukan di mananya tapi sama siapanya. Wadidaw gitu ya. Betul. Makanya bukan masalah berapa uangnya, tapi bagaimana kita berdua bisa mengelola sama-sama. Oke, kejujuran penting ya. Jujurli penting di depannya Spia Muda biar enak nih dan juga langgeng tentunya. Oke, Kak Daniera Dara Nisa mau kasih semacam headlines. Nanti Kak Daniera Dara tinggal kasih reaksi gitu ya terhadap headline
headlines yang satu ini gitu. Ada headline menarik yang Nisa kulik dari liputan6.com, yaitu judulnya juga bikin shocking soda juga. Viral, wanita curhat diminta split bill oleh sang pria dalam kasusnya dia gebetan ya. Di first date langsung diblokir, Kak. Langsung hilang. Waduh. Langsung hilang ya. Gimana nih? Kenapa tuh? Si ceweknya kayaknya langsung ilegal to the max. Nah, gimana kita harus beretika sebagai perempuan yang baik? Ilfil si ceweknya ke cowoknya gitu. Etikanya gimana nih, Kak? Misal nih, wah ternyata dia tim split. Sebenarnya harus dilihat dulu sih sebenarnya apa sih yang dipersepsikan sama si perempuan ini gitu ya, sehingga akhirnya dia merasa bahwa ketika laki-laki minta split bill tuh dia langsung blacklist gitu, atau dia langsung blokir beneran sih ya gitu, dia langsung blacklist dari kehidupannya dia dan pikirannya dia lah gitu. Sebenarnya apa sih masalah yang Anda punya gitu adik-adik gitu, sehingga kenapa ini menjadi isu yang paling penting dalam melihat nilai diri seseorang, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah memang semua orang itu adil ketika dilihat dari secara finansialnya saja, atau memang sebenarnya udah ada agak warning sign atau red flag yang lain nih gitu ya, mungkin kita nggak tahu ya Nis ya. Betul. Yang akhirnya mungkin bisa dilihat dari cara kita ketika berinteraksi sama orang lain. Sebenarnya banyak loh red flag yang perlu kita lihat dari pasangan. Selain soal split bill, tapi mungkin dia punya isu, mungkin sebelumnya soal itu gitu ya. Mungkin dulu dia pernah bayarin apapun atau dibayarin apapun, terus akhirnya suruh balikin lagi waktu putus, misalkan kayak gitu. Gitu temannya ya. Nisa ada tuh, kayak gitu. Ada Mbak, serius minta dibalikin lagi. Ya Allah. Ya udah deh. Itu kan berarti semacam kayak cara mekanisme pertahanan dirinya dia gitu loh, untuk menilai seseorang. Ya, defense mekanismenya dia melihat bahwa orang yang udah minta split bill nih, hitung-hitungan gitu ya mungkin ya, hitung-hitungan soal duit nih, orang yang udah red flag gitu di mata dia karena pengalaman dia di masa lalu. Oke. Nah, cara dia bertahan diri adalah gitu ya, mekanisme pertahanan dirinya adalah akhirnya mungkin dengan memilih laki-laki yang tidak hitung-hitungan gitu soal uang gitu kan. Nah, akhirnya ketika dia punya persepsi seperti itu, dia label lah si laki-laki, siapapun laki-lakinya, pokoknya kalau dia minta hitung-hitungan soal duit, gue blacklist kayak gitu. Nah, itu kan juga bisa jadi satu faktor juga. Tapi sebenarnya ketika tidak ada isu apapun, dan sebenarnya itu juga akan menjadi masalah satu saat nanti ketika memang kita ketemu orang yang baik sebenarnya secara hubungan sehat, gak ada yang red flag, tapi ternyata dia split bill, akhirnya kita blokir juga. Akhirnya kita nggak nemu dong. Gitu, bahayanya mungkin nanti akan seperti itu. Jadi adik-adik gitu, lihatlah sebenarnya sebagai muda, apakah memang ketika kita punya intensi pikiran seperti itu tuh benar-benar didasari oleh cara kita menilai dari keuangannya saja, atau sebenarnya ada latar belakang yang kita punya sehingga kita punya persepsi seperti itu atau labeling seperti itu sama laki-laki. Oke, jadi jangan bias gitu ya, karena sekali lagi yang namanya bond atau bill itu tidak menerjemahkan karakteristik seseorang saja gitu ya. Bener. Baiklah. Banyak loh yang jadi red flag beneran gitu, yang maksudnya yang perlu dilihat. Banyak loh yang red flag beneran yang perlu dilihat dari pasangan kita, yang mungkin juga bisa dilihat dari sejak pertama kali ketemu. Misalkan bagaimana dia mengekspresikan kemarahan, bagaimana dia mengelola masalah misalkan, bagaimana ketika dia berkonflik, bagaimana ketika dia beretika di depan orang misalkan. Itu kan hal-hal yang sebenarnya jauh lebih krusial untuk kita lihat, menilai dari first impression ketika kita ketemu seorang baru gitu kan, dibandingkan ketika kita hanya melihat dari bagaimana dia mau split bill atau enggak nih gitu. Setuju sih, kalau Nisa memang manner itu adalah tahta teratas untuk kita bisa mengkurasi gitu ya yang namanya pasangan. Manner is mahal, supaya mudah ya. Oke. Nah, attitude tuh harus dibentuk, sulit gitu ya. Karakter tuh udah dibangun dari lama, tapi kalau uang kan kalau bisa banyak dicari. Ya akan split bill lah nanti lama-lama. Betul. Bisa dicari lah masalah duit, tapi kalau manner nggak ada say di e-commerce gitu yang jual ya. Kalau duit masih cari lah ya. Oke, Kak Daniar. Topik lagi nih, ya kan? Judulnya masih dari liputan6.com. Wih, oke. Nggak mau split bill, nih kebalikannya ya Kak ya. Nggak mau split bill di kencan pertama, pria ini laporkan sang wanita sampai ke polisi. Ini justru cowoknya nih yang lapor nih Kak. Nah, gimana tuh masalah pergenderan? Serius Kak, liputan6.com nih Unisa kutip nih. Gimana bisa cowoknya ngelaporin Kak? Silahkan. Ini sebenarnya kalau ngelihat dua berita ini aja, kayaknya aku ngebayangin kalau aku lagi PDKT, aku bingung banget ya harus kayak apa gitu ya. Kok aku dilaporin gitu kan?
Ini kayak berarti kita tuh harus split bill atau enggak? Takutnya nih adik-adik gitu ya, atau sebagai muda sekalian. Akhirnya tuh kita bingung apa fokusnya justru kita tuh mau split bill atau enggak gitu. Iya. Sampai ya nggak sih gitu, padahal sebenarnya kan sampai serius itu. Tapi kayaknya mungkin masalahnya nggak cuma itu ya nih. Iya benar lagi ya. Sebenarnya concernnya adalah ketika kita mau menilai atau melihat nih gitu ya, apakah dia adalah orang yang tepat lagi-lagi untuk menjadi pasangan kita tuh, yuk kita lihat ke konteks-konteks yang memang krusial nih sebagai muda gitu. Jadi melihat bagaimana dia tadi ya, yang masuk ke red flag tadi, seperti bagaimana dia bersikap, bagaimana dia mengelola emosi, bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia mengambil putusan, itu jauh lebih penting untuk dilihat. Jadi misalkan dia split bill nih, tapi dia being transparent gitu kan. Misalkan dia udah ngaku di awal atau open bill lah tadi, kalau misalkan tadi Nisa bilang gitu kan, itu sebenarnya tanda untuk harus kita berhati-hati, tapi nggak harus kita blok dari sekarang gitu loh. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang kalau split bill ini jadi hal yang salah atau jadi hal yang benar. Boleh nggak kita nggak hitam dan putih gitu, tapi kita lebih ke abu-abu aja di tengah. Karena kan pertemuan pertama tuh kan nggak menentukan segalanya ya sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini soal split bill ini karena kita misalkan punya isu, sebagai budaya dan punya isu di sini, boleh nggak kalau ini kita jadikan warning sign aja dulu, bukan jadi red flag. Sehingga kita bisa taking other perspektif gitu ya, melihat perspektif yang lebih luas yang lain gitu kan, untuk melihat nih orang ini sebenarnya kayak apa. Jangan sampai ketika kita punya trauma atau pemikiran labeling-labeling yang sebelumnya tuh akhirnya menutup mata kita untuk nggak melihat aspek dia yang lain gitu. Jadi sayang banget sebenarnya, jangan melihat satu orang dari satu situasi dan satu aspek aja gitu. Oke, setuju banget. Masih banyak juga istilahnya poin plus dari sosok gebetan yang bisa kita jadikan acuan untuk bisa mengenal dia lebih dalam ya. Kecuali semisal emang red flag-nya kebangetan banget, ya udah tinggalin. Kalau semisal mungkin split bill, tapi manner bagus, agama bagus, sopan sama orang tua, ya kan, transparan, Masya Allah, tabarakallah. Nisa butuh satu yang kayak begitu. Sekalian ya, nggak apa-apa sih, kan namanya usaha gitu ya. Agamanya bagus tapi dia split bill, ya ayo deh, nggak apa-apa kan gitu. Bisa tim split bill, nggak apa-apa kalau aku mah. Hajar aja, rezeki kan Tuhan yang atur, kita yang cari gitu. Betul. Karena juga si independent woman ini akhirnya bisa tersinggung juga loh kalau misalkan dibayarin semuanya dan gak split bill. Nah lagi gak tuh ya, gitu kan, ngadepin cewek-cewek ini maksudnya gimana gitu. Jadi bingung ya. Lebih baik kita ngomong aja lah di awal ya gitu, biar lebih enak gitu kan. Oke, clear ya, transparan aja lah. Clear ya, no tipu-tipu di awal, clear ini adik-adik. Oke, terakhir nih dari kakak buat adik-adik gitu ya, bisa untuk langsung di recap saja etika split bill alias transparan keuangan kepada gebetan, pasangan yang oke. Gimana tuh Kak, biar enak win-win gitu. Oke, jadi sebenarnya mungkin kita ambil aspeknya adalah di transparansi ya. Kalau misalkan si masih masa-masa gebetan di awal-awal gitu ya, dan memang si cowoknya ini memang yang ngajakin ke satu tempat, dia yang pilih satu tempat gitu ya misalkan, gak masalah juga untuk membayarin. Atau misalkan bisa dilihat juga nih ketika memang mengambil tempatnya bersama, terus misalkan si cowok juga ngerasa lagi gak oke soal keuangan ketika menuruti tempat yang gak enak juga ya kayaknya ya. Intinya sih lebih ke transparan aja deh gitu. Jadi benar-benar kayak it's okay kalau aku yang bayar, it's okay kalau kita split bill. Lebih ke kesepakatan bersama ketika memang sudah ada komunikasi sebelumnya kan. Karena kan sebenarnya obrolan ini bukan obrolan satu-satunya ya dalam hubungan kalian ya gitu. Jadi sebenarnya ketika memang udah enak ngobrol, udah biasa ngobrol, ketika memang menanyakan atau memastikan atau konfirmasi, itu nggak apa-apa banget, tidak menyalahi aturan apapun, karena sebenarnya nggak ada yang salah dan benar. Kalau melihat dari efek kayak gitu sih akan jadi beragam ya, mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang enggak. Jadi sebenarnya sih paling enak sih kesepakatan berdua aja lagi-lagi. Oke, trust me, makan kencan di warteg lebih oke sih menurut Nisa ya. Lebih ngenyangin, ya, lebih murah gitu ya. Kalau ada duit sih nggak apa-apa. Benar. Kalau tapi nggak bisa ngobrol tuh, Miss. Apa? Kenapa tuh? Nggak bisa ngobrol. Nggak bisa ngobrol di warteg. Pakai ini kebatinan ya. Oke, terima kasih banyak Kak Daniar Dara ya. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Jadi sampai ketemu di
tema-tema selanjutnya. Betul, para adik-adik sudah semakin tercerahkan gitu kan, tidak overthinking lagi, tidak langsung auto block ya kan, auto ngeghosting atau mungkin auto lapor polisi. Betul. Saya polisi kerjaannya lebih ada yang lebih penting gitu ya daripada ngurusin split bill. Masalahnya itu, tolonglah kerjasamanya gitu ya. Betul. Jangan gampang menjudge seseorang dari covernya. Oke. Kan kita perlu waktu untuk apalagi lihat pasangan. Siap. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi ya di Deep Talk selanjutnya. Sebenarnya kita bakal kulik-kulik lagi tema apa sih yang bikin kamu resah luar jiwa gitu ya kan. Kita bakal langsung tanya-tanya bersama Kak Daniar Dara tentunya di Deep Talk episode selanjutnya. So bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.